Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus kalau saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita persiapkan setiap hati dan pikiran kita bersaat untuk teduh di tempat kita masing-masing. Pertolongan pada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan untuk selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera ada pada kita dan pada Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat yang terkasih dalam Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, Bapa Engkau sungguh. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih. Berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih.
sehingga pada kesempatan pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah Bapa kami yang selalu memberkati kami di sepanjang hidup kami. Bahkan di pagi hari ini pun Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan memampukan kami untuk kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari Bapa. Sehingga Tuhan walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Tuhan, memimpin jalannya ibadah kami Bapa. Kau mengurapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang pada saat hari ini Tuhan ambil bagian pelayanan di dalam ibadah kami Bapa. Terima kasih Bapa beracara dalam ibadah kami Tuhan, karena kami siap untuk memuji memuliakan nama Engkau. Terpujilah Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga. Hanya dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup kami alaskan doa ini dengan penuh ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Tetap berdiri jemaat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk. Tiba saatnya kita akan dengarkan sebagian firman Tuhan, nama kita akan puji Tuhan. Firman berkata, Kau beserta. Sehingga dalam kasih-Mu kami diberikan anugerah kehidupan,
kesehatan, kesempatan untuk kami pakai beribadah, memuliakan nama Tuhan. Waktunya lah sekarang kami kembali mendengar akan firman. Biarlah Roh Kudus menolong kami, memberikan konsentrasi, dan kami benar-benar menyimak firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ada sebuah lirik lagu yang dinyanyikan oleh Hetty Koes Endang yang terkenal dekade 70-an dan juga 80-an. Lirik lagu ini dinyatakan demikian: kau janjikan sepatuku dari kulit rusa, kau janjikan berbulan madu ke ujung dunia, tapi janji tinggal janji, bulan madu aku rindu. Saudara, lirik lagu ini berbicara tentang seorang kekasih yang ingkar janji. Tapi saya yakin bahwa bukan hanya kekasih ini yang ingkar janji. Ini menjadi satu fakta kenyataan di banyak kehidupan kita. Kita pun seringkali tidak menepati janji. Mungkin karena lupa, mungkin karena unsur tidak sengaja, atau mungkin ada unsur kesengajaan. Kita manusia gampang berjanji dan mudah juga mengingkari. Tetapi hal seperti ini tidak mungkin terjadi pada pribadi Allah. Karena itu hari ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan. Allah setia memegang janjinya. Allah setia memegang janjinya. Nah, untuk ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri dari anak-anakmu. Terpujilah nama Tuhan atas firman-Nya. Berbahagialah kita semua yang selalu setia memelihara firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara, pernyataan janji firman ini itu diucapkan oleh Allah langsung kepada Nabi Nuh. Ya, di zaman di mana Nuh hidup, manusia telah melakukan kejahatan yang luar biasa. Dan firman Allah mengatakan pada waktu Tuhan menilik atau melihat bumi, ya, dan melihat perbuatan manusia, seluruh manusia kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Itu dilihat dari ayat yang kelima pasal yang ke-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya seluruh membuahkan kejahatan semata-mata, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat yang ke-12. Atas akibat di mana manusia tidak lagi peduli dengan Tuhan, tidak lagi ingat akan Tuhan. Jadi manusia betul-betul telah membuang pribadi Allah dari kehidupannya, sehingga lahirlah segala kejahatan yang luar biasa. Tapi ingat saudara sini, kita boleh mungkin melupakan pribadi Allah, meninggalkan pribadi Allah,
bahkan mungkin saya katakan di sini semua manusia kecenderungannya tidak lagi terpengaruh dengan yang namanya Allah atau Yahweh Elohim. Jadi Allah di mana manusia telah membuang Allah itu jauh-jauh dari hatinya, dari pikirannya, dari hidupnya, maka lahirlah segala kejahatan. Dari ujung rambut sampai telapak kaki manusia diwarnai dengan yang namanya kejahatan. Tapi ingat di sini, saudara dan saya manusia boleh membuang Allah. Tapi yang terbuang bukan Allah. Kita yang akan terbuang. Karena kejahatan manusia dilihat oleh Tuhan, maka Tuhan mengambil sebuah keputusan dalam kedaulatannya untuk membinasakan manusia ciptaannya dan seluruh yang hidup pada waktu itu. Seulangi lagi sekali saudara, ini peringatan penting. Manusia boleh mau tidak sengaja ataupun sengaja membuang Allah dari hatinya, dari pikiran, dari hidupnya, tetapi yang terbuang bukan Allah. Yang terbuang justru kita manusia, bahkan kita akan binasa. Dan itu yang telah diputuskan oleh Allah. Karena keputusan akhir bukan kita manusia, tapi Allah sendiri yang memberi keputusan. Nah, di tengah-tengah keputusan itu, Allah akan membinasakan manusia dan segala yang hidup karena kerusakan, kejahatan bumi pada waktu itu. Nuh, dikatakan firman Tuhan, mendapat kasih karunia. Ayat yang ke-8 pasal 6. Dan pada ayat yang ke-18, saudara, ini sangat luar biasa. Tuhan mengadakan satu perjanjian khusus. Perjanjian apa? Perjanjian keselamatan daripada kebinasaan air bah itu. Maka dikatakan pada tahun 18, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri dari anak-anakmu. Perjanjian ini saudara digenapi di dalam pasal yang ke-7 dan juga pasal ke-7 ayat 1 dan yang ke-6. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Pada ayat yang ke-6, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Saudara, apa yang diperkatakan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, Tuhan pasti tidak ada alternatif lain, pasti menggenapinya. Saudara, bagian Tuhan adalah menggenapkan janjinya. Bagian Nuh adalah melaksanakan janji itu. Apa yang diperintahkan Tuhan? Yaitu membuat batra. Dan Nuh dikatakan melakukan sesuai, ada petunjuk Tuhan dari yang begitu sangat penting sampai yang sekecil-kecilnya diperhatikan oleh Nuh dan dilakukan. Maka dikatakan pada ayat yang ke-22 dari pasal 6, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, ada bagian Tuhan, ada bagian Nuh. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita yang kita akan renungkan pada hari ini. Saudara, mengapa Allah begitu setia dengan janjinya? Jadi kalau Allah yang sudah mengatakan janji, kita nggak usah ragu-ragu. Ya, Tuhan pasti menggenapi. Karena apa? Karena yang pertama, Allah adalah pribadi yang setia. Sangat setia dan maha setia, sempurna dalam kesetiaannya, tidak ada cacat dalam kesetiaannya. Itu Allah yang kita percaya, Yahweh Elohim, Yesuah Amasiah Elohim, Kados Ruah Elohim. Saudara, pribadi Allah yang
kita percaya Tritunggal yang Esa, Allah Esa Tritunggal, pribadi yang sempurna di dalam kesetiaan. Dia disebut adalah Allah yang maha setia. Makanya karena dia adalah pribadi yang maha setia, tidak mungkinlah pribadi yang sempurna ini ingkar janji, atau meleset janji, atau melupakan janji, apalagi sengaja melupakan janji. Tidak, saudara. Makanya ada firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. Kita ini dikatakan manusia boleh tidak setia. Dan memang kita ini berjuang untuk setia. Sekuat-kuatnya kita berjuang untuk setia, tetap aja mungkin suatu waktu kita meleset menepati janji. Karena kita manusia yang rentan, terbatas. Siapa di sini yang sempurna menggenapi janji? Kita mungkin sudah membuat janji setia dengan istri kita, itu pribadi yang menyatu dengan kita. Kita pun seringkali ya ingkar janji dengan kekasih kita, lupa janji atau sengaja melupakan janji. Makanya firman Tuhan mengatakan, kalaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Kenapa? Karena Allah tidak bisa menyangkal dirinya. Dengarkan itu baik-baik. Tidak bisa menyangkal dirinya. Kenapa Allah setia memegang janjinya? Alasan yang pertama, karena Allah adalah pribadi yang setia. Sangat setia dan maha setia dan sempurna kesetiaan. Yang kedua, saudara, kenapa Allah setia memegang janjinya? Karena Allah firman-Nya tak mungkin gagal. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah mengeluarkan suaranya, perkataannya, firman-Nya, perintahnya, janjinya, firman-Nya berkuasa. Dikatakan firman Tuhan tidak mungkin gagal. Makanya Paulus menulis dalam Roma pasal 9, di situ pada waktu menjelaskan pilihan Israel rohani, sekalipun telah melewati rentangan waktu mileniuman, Tuhan gak pernah lupa dengan keturunan janji, bahwa yang menjadi Israel rohani bukanlah Israel secara nation, bangsa secara genetik itu, tetapi yang menjadi Israel rohani, yang betul-betul Israel milik Tuhan adalah mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Maka Roma pasal 9 ayat yang ke-6, firman-Nya tak mungkin gagal. Saudara, Ayub pun dalam pengalaman hidupnya dengan Tuhan. Siapa Ayub? Seorang yang benar, seorang yang jujur, seorang yang beriman, seorang yang saleh, seorang yang sangat diberkati. Bahkan diberkati adalah orang yang menjadi orang yang terkaya di Uz bagian timur. Artinya dia bukan konglomerat kelas medium, konglomerat kelas atas. Kaya dan sangat kaya, diberkati oleh Tuhan, keluarganya. Tapi satu kali juga Tuhan mengizinkan ujian dan pencobaan terjadi, sehingga apa yang sudah dimiliki oleh Ayub Tuhan izinkan sirna, habis semuanya. Dan hidupnya pun kena barah, borokan, sakit penyakit. Dan terus dia bergumul di dalam masa-masa pergumulannya, naik turun, sampai di pasal terakhir, pasal 42. Saudara, apa kata Ayub? Bukan sesudah dia dipulihkan, belum. Dia masih terpuruk, ekonomi terpuruk, keluarga hancur-hancuran, status sosialnya juga hancur-hancuran. Ayub ada dalam posisi yang sangat terpuruk, belum dipulihkan. Tapi dia berkata pada ayat yang kedua, Tuhan, aku tahu Engkau sanggup melakukan segala perkara, dan segala rencanamu tidak ada yang gagal.
di posisi terpuruk, tapi dia boleh mengimani rencana Tuhan. Tidak ada yang gagal. Makanya 9, kita jangan ragu, jangan sangsi dengan Allah yang kita percaya dalam Kristus Yesus. Dia adalah Allah di mana firman-Nya yang dikeluarkan dari mulutnya tidak akan pernah gagal. Dia jamin firman. Saudara, yang ketiga, kenapa Allah setia memegang janjinya? Karena Allah telah membuktikan kesetiaannya lewat karyanya. Lewat karya langit dan bumi dengan segala isinya. Makanya dalam potum dan salam di seluruh gereja dikatakan sesungguhnya pertolongan kita ialah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, yang setia memelihara ciptaannya. Saudara, Alkitab terlalu banyak referensi ini. Walaupun bumi ini telah berdosa, tapi Allah tetap setia memelihara karyanya. Kalau sampai hari ini kita masih merasakan dan juga membuktikan matahari terbit bukan di barat tapi terbit di timur, itu membuktikan Allah setia dengan karyanya. Kalau sampai hari ini kita mengalami pergantian musim, ada musim hujan, musim kemarau, itu berbicara tentang kesetiaan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita boleh merasakan ada siang ada malam, itu membuktikan Allah setia dengan karyanya. Kalau sampai hari ini kita melihat laut masih bergelora, ada gunung-gunung tinggi, ada hutan lebat. Saudara, jadi tidak semua gunung gundul. Gunung betul-betul ditumbuhi dengan pohon-pohon yang besar. Sudah berapa tahun usia bumi ini? Saudara, ini semua membuktikan kesetiaan Allah di dalam karyanya, dalam ciptaannya, seruan sekalian Allah. Dan juga Allah telah membuktikan kesetiaannya dalam karya penebusan keselamatannya. Minggu lalu kita telah mendengar firman di mana Allah memperkarsai keselamatan bagi manusia yang diucapkan dalam Kejadian pasal 3:15, dan telah melalui rentangan waktu beribu-ribu tahun lamanya. Saudara, secara manusia mungkin nampaknya gagal, secara manusia mungkin sepertinya manusia telah melupakan. Manusia boleh melupakan, tapi Allah yang telah mengucapkan janji penebusan itu terus memelihara benang merah ini dengan begitu teliti, dengan begitu cermat, dan dikatakan tidak meleset sedikit pun sampai penggenapannya. Yesus lahir melalui perawan Maria, dan di akhirnya setia, taat sampai mati di kayu salib. Dia mati dan bangkit mengkaryakan keselamatan bagi saudara-saudara Anda semua dan juga saya yang percaya. Jadi kalau kita melihat hal ini, saudara, banyak yang bisa lagi kita jelaskan di sini, bahwa Allah yang kita percaya itu Allah pencipta itu, Allah dalam Kristus Yesus, Allah yang bekerja dengan Roh Kudus-Nya, tidak mungkin tidak setia. Dia pasti setia memegang janjinya. Dan kita pun dalam rentangan hidup sekarang ini ada janji yang akan datang. Dia akan berjanji datang kembali menjemput kita. Jangan sangsi, jangan ragu. Kalau di masa lalu Allah telah mengucapkan ada banyak janji dan tidak ada janji yang tidak digenapi, semua digenapi, Dia setia. Untuk ke depan pun, saudara, kita betul-betul bisa menyandarkan percaya kepada pribadi Allah yang setia memegang janjinya. Nah, saudara, kalau memang Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, begitu sangat setia, kira-kira apa yang diharapkan Tuhan untuk kita umatnya? Umat yang mengakuinya, umat yang percaya, umat yang boleh melayaninya. Apa kira-kira diharapkan? Pasti juga Tuhan mengharapkan kepada kita ini menjadi pribadi yang setia. Seperti Nuh di angkatan yang jahat tetap menjadi pribadi yang setia dan taat. Maka lihat di situ apapun yang difirmankan Tuhan, jelas firman Tuhan mengatakan, lalu
Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi artinya bahwa Nuh melakukan bagiannya untuk juga setia. Jadi setia ini nggak bisa satu arah, saudara, harus dua arah. Allah setia, kita pun setia. Saudara, maka terjadilah satu perkara ajaib. Ya, Allah mengasihi kita, kita pun mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita tidak mengasihi Tuhan, jangan terjadi mujizat, saudara. Allah mengasihi kita, kalau kita tidak mau mengasihi Allah, yang merugi bukan Tuhan, yang merugi kita. Maka sungguh bersyukur. Kenapa kita bisa mengasihi Allah? Karena firman Allah jelas mengatakan Allah lebih dulu mengasihi kita, dan akhirnya kita boleh menyambut kasih Allah karena kasih karunia-Nya. Maka ini dikatakan di tengah-tengah angkatan yang jahat itu, Nuh mendapat kasih karunia. Saudara, kita pun mau seperti Nuh di tengah-tengah angkatan yang rusak, di tengah-tengah angkatan yang jahat. Karena secara eskatologis, ya, bahwa keadaan akhir zaman ini akan kembali lagi sirkel seperti zamannya Nuh. Perkataan inilah perkataan Tuhan Yesus Kristus. Berarti sekarang kita pun hidup sama seperti zamannya Nuh. Di zaman Nuh orang kawin-mawin, makan minum nggak peduli, hidupnya rusak, jahat. Saudara, di tengah-tengah keadaan bumi yang rusak, manusia yang rusak, Nuh boleh bersaksi bahwa hidupnya setia kepada Tuhan. Kenapa Nuh setia kepada Tuhan? Yang pertama, ya, saya bacakan ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, ini ayat penting banget. Saya ingin mengajak supaya kita diberkati. Ya, bukan di tengah-tengah angkatan yang baik-baik, sosialnya semuanya makmur, tidak. Di tengah angkatan yang jahat, Nuh melakukan hal yang luar biasa. Saudara, yang pertama saya katakan bahwa Nuh beriman benar dan benar-benar beriman. Apa maksudnya? Beriman benar dan benar-benar beriman. Saudara, beriman benar itu berbicara tentang dasar, tentang sebuah konsep, tentang sebuah prinsip beriman. Saudara, makanya dasar, konsep, prinsip Nuh beriman, yaitu beriman hanya kepada Yahweh Elohim, Allah yang Esa. Dia tidak menyembah ada penyembahan yang lain. Makanya kalau saudara boleh percaya sama Yesus, ya, terus saudara masih juga pegang kepercayaan lain, masih pegang itu meja abu, masih pegang kepercayaan roh leluhur, itu namanya dasar imannya nggak benar. Tuhan ingin kita memiliki sebuah dasar, konsep, prinsip iman yang benar, yaitu iman hanya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita. Makanya hukum Taurat yang pertama berbunyi, jangan ada ilah lain, jangan ada berhala, jangan ada sesembahan lain. Saudara, makanya itu dikatakan Nuh beriman benar. Tapi Nuh benar-benar beriman, ini berbicara tentang kualitas iman. Benar-benar beriman itu artinya sungguh-sungguh beriman, bukan sekedar iman-imanan, bukan sekedar percaya-percayaan. Kualitas imannya, saudara, adalah kualitas iman yang murni, kualitas iman yang tahan uji. Ya, iman kita di dunia sekarang kan kita banyak cobaan, ada banyak godaan, ya, ada banyak hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan, menjatuhkan kita, bahkan karena iblis tetap bekerja dengan keras-kerasnya untuk menjatuhkan kita anak-anak Tuhan. Mari kita juga banyak tokoh-tokoh orang beriman, kalau saya bersaksi sini banyak sekali. Ambil satu lah, contohnya seperti Yusuf. Siapa Yusuf? Anak Yakub ini, anak bungsunya, anak yang diistimewakan, anak yang mungkin dimanjakan. Tapi walaupun demikian, Yusuf nggak menjadi anak manja.
sekalipun dia dimanjakan. Dan pada waktu dia meninggalkan keluarganya karena konspirasi dari kakak-kakaknya yang cemburu. Umur berapa Yusuf keluar? 17 tahun. Terus terproses, dia dibawa ke sumur, terus dijual kepada saudagar ke Mesir, dan satu kali dia ada di tengah-tengah rumah Potifar, tante Potifar. Sang suami kerja di istana, di rumah sepi, si tante Potifar sudah mengatur semuanya supaya anak buah semua di luar, tinggal tante Potifar dengan Yusuf di dalam ruangan. Tante Potifar sangat berhasrat dengan si Yusuf yang masih imut-imut. 17 tahun tuh masa ledakan hormon, masih muda. Yusuf belum pengalaman. Akhirnya tante Potifar bilang, "Cuk, ada apa tante? Ke dia tuh mah. Aya naon teh? Udah cuk, ke dia teh." Di mana Potifar ingin mengajak Yusuf yang muda ini, ingin mengajak hidup. Apa jawab Yusuf? Saudara, Yusuf mengenal Allah yang dia percaya. Makanya dia jawab, nggak jawabannya dengan filsafat, jawabannya dengan sebuah buku-buku tafsiran, tidak. Tapi dia menjawab dengan firman Tuhan yang tegas. Kejadian 39 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Lihat saudara-saudara, pada waktu dia ada dalam sebuah suasana, ada kesempatan. Ini kesempatan luar biasa. Ini kesempatan untuk menyalurkan. Mungkin dia punya selera masa mudanya. Tapi Yusuf takut akan Tuhan. Dia tidak terjatuh. Ini imannya tahan uji. Saya nggak tahu kalau saudara dan saya ada kesempatan seperti itu, sama nggak seperti Yusuf. Dan saudara, karena masalah ini, Yusuf pun akhirnya dia difitnah, masuk penjara. Tadinya di tempat yang enak, tapi terus mendadak sontak 180 derajat, masuk penjara. Tempat yang menderita, yang menyedihkan. Apa Ayub kehilangan imannya? Apakah Yusuf kehilangan imannya? Tidak. Dia tetap berlaku manis, dia rajin, dia saleh, tersenyum dengan orang-orang nabi yang tidak tersenyum dengan dia. Bahkan akhirnya karena hidupnya yang dekat dengan Tuhan, dia bisa memberikan pengaruh positif kepada nabi. Dan dikatakan Alkitab, semua nabi akhirnya senang sama Yusuf. Ditempatkan di tempat di atas, puji Tuhan. Ditempatkan di tempat yang di bawah, puji Tuhan. Dalam segala sesuatu, imannya Yusuf teruji. Sama juga dengan Nuh. Emang Nuh nggak ada tantangan? Namanya kan keadaan rusak. Saya pikir juga ada banyak cewek-cewek, wanita-wanita yang dekat menggoda Nuh. Nuh pasti sosok orang yang ganteng, tinggi, besar. Banyak pasti yang menggoda. Tapi Nuh di tengah-tengah keadaan yang rusak, Nuh, istrinya, anak-anaknya, menantunya tidak rusak. Itu namanya iman tahan uji. Kalau iman kita tahan uji, saya percaya Tuhan setia sama kita, kita pun akan bisa setia. Yang kedua, bagaimana Nuh bisa setia di tengah-tengah keadaan manusia yang rusak pada waktu itu adalah Nuh hidup benar di hadapan Allah. Saudara, kita dibenarkan, baik PL maupun PB konsepnya sama. Manusia dibenarkan karena iman. Nuh beriman sama Tuhan, disebut orang benar. Bukan hanya predikat Nuh benar, dia hidup benar. Dikatakan bahwa tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Artinya Nuh hidup benar. Hidup benar adalah hidup yang sesuai dengan prinsip firman Allah. Saya tahu percaya Nuh pasti mengingat perkataan-perkataan Tuhan. Nuh pasti membagi firman Tuhan kepada istrinya, kepada anak-anaknya, sehingga Nuh terselamatkan dari keadaan manusia yang rusak, bejat moral pada waktu itu. Nah, ini juga harus belajar di zaman sekarang ini, saudara. Dikatakan di tengah-tengah zaman yang jahat ini, apa andalan kita? Jangan cuma sebut, udah beriman sama Tuhan, tapi jauh daripada firman Allah. Itu keliru.
Kalau kita mengatakan percaya sama Tuhan, beriman sama Tuhan, mari kita hidup dekat, menyatu dengan perkataannya. Yesus pun sebagai anak Allah, tatkala iblis mencobanya. Saudara, di Matius pasal 4, selalu Yesus berkata, setiap seorang iblis datang menggoda, telah tertulis. Setiap perkataan iblis datang, telah difirmankannya. Dengan firman Tuhan. Makanya kalau kita mau hidup benar, mari hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Allah. Ya, misalnya tentang masalah keluarga, Tuhan berfirman, apa yang dipersatukan Allah nggak boleh diceraikan oleh manusia. Itulah sebenarnya satu hukum yang otentik dari sejak mulanya. Makanya kita lihat Nuh, karena dia belajar hidup sesuai dengan firman Allah di zaman itu, saudara. Nuh sepanjang hidupnya, keluarganya, dia satu suami, satu istri. Di tengah banyak orang sudah poligami, mungkin bukan lagi 2, 3, 4, 10, mungkin orang dah kawin untuk cerai, cerai untuk kawin, kawin untuk cerai. Hidupnya dah demikian. Tapi Nuh tetap, sampai Tuhan memberi usia 950, Nuh tetap satu istri dengan anak-anaknya dari keturunan Nuh. Inilah manusia terus berbiak-biak di seluruh dunia. Ada buktinya nggak Pak Wayan? Ada. Firman Tuhan ya dan amin kok. Kita baca misalnya pasal 9. Anak-anak Nuh yang keluar dari Batra ialah Sem, Ham dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang 3 inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Lihat di sini dan seterusnya sampai ayat yang ke-28. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu mati. Nggak ada dikurangi, tidak ada ditambahi. Rentangan waktunya hampir 1 milenium, tapi Nuh setia dengan prinsip firman Tuhan. Satu istri, ya, dan juga dia dengan anak-anaknya dan menantunya. Keturunan inilah yang terus berbiak-biak memenuhi bumi. Saudara, Nuh tidak beralih, tidak ada sedikit pun lihat kiri ke kanan ingin mengganti istri atau menambah istri. Itu namanya hidup benar, saudara. Banyak yang kita bisa renungkan di sini. Makanya sebagai kita menjaga di zaman yang rusak ini, marilah kita hidup benar dari keluarga kita. Suami-suami sebagai imam, kepala rumah tangga, harus mengembalakan keluarganya, menjadi suami yang setia sama Tuhan. Cukup satu istri, jangan nambah. Anak-anak diperhatikan, menantu diperhatikan, cucu diperhatikan, sehingga keluarga kita keluarga yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ada amin, saudara? Ada amin? Yang ketiga adalah poin. Kenapa Nuh setia? Oleh karena Nuh bergaul dengan Allah. Jelas dikatakan di sini, saudara-saudara, pada ayat yang ke-9 itu, ya, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini saya senang, saudara. Ini kekuatan yang luar biasa, dahsyat. Ya, hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah artinya hubungan kasih yang menyatu dengan Tuhan. Jadi nggak ada sedikit pun celah. Menyatu, unity, itu namanya hubungan yang karib. Bergaul dengan Tuhan. Tiap hari bergaul dengan Tuhan, dengar suara Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan, beribadah, bersekutu dengan Tuhan, melayani Tuhan. Enggak, kita tuh takut benar kalau kita sampai jauh dari Tuhan. Kita berdoa setiap hari, hubungan kita lekat dengan Tuhan. Seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Saudara itu menyatu. Ranting-ranting hidup daripada pokoknya. Kita juga hidup dari Tuhan. Makanya kalau kita jauh dari Tuhan, terpisah dari Tuhan, yang mati bukan Tuhan, kita yang mati. Konyol kita. Makanya bergaulah dengan Tuhan. Apa artinya firman Tuhan di dalam kita? Kalau firmanku di dalammu dan kamu dalam firmanku, mintalah. Ada konsep teologis yang luar biasa, saudara. Firman di dalam kita artinya dengan iman, dengan kasih, dengan ketulusan, keterbukaan, kita menyambut firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan menguasai kita. Itu artinya firman di dalam kita. Kita tuh senang banget menyambut firman Tuhan.
dengan iman, dengan kasih. Sehingga hidup kita dari ujung rambut sampai telapak kaki diwarnai, dikuasai. Perkataan kita dikuasai firman Tuhan, itu namanya firman di dalam kita. Dan sekarang sebaliknya, apa artinya kita tuh di dalam firman? Kalau kita dalam firman, artinya kita mentaati firman Tuhan dengan segenap hati. Saudara, kalau kita memang ngerti firman di dalam kita dalam firman-Nya, hubungan yang menyatu, saya percaya kita akan bisa menjadi pribadi yang setia. Sekalipun mungkin ada banyak cobaan, banyak godaan, kita akan menjadi pribadi yang setia seperti Nuh yang setia di zamannya. Tuhan telah setia, mari kita respon dengan setia. Biarlah dalam hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Dan kami sungguh tak meragukan akan pribadi-Mu. Engkau adalah pribadi yang maha setia, yang tidak mungkin menyangkal diri Tuhan. Terima kasih kami telah sampaikan firman Tuhan pada hari ini, dan ajar kami mengikuti ataupun memenuhi keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan. Tuhan pun mau kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dalam kami boleh berjanji kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk pemberitaan firman-Nya. Kalau kita ingin Allah kita punya Allah yang setia, kita biarlah kita menjadi pribadi yang setia dan kita hidup bergaul karib dengan Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, dan pada saat hari ini pun jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, untuk prospek. Persembahan kita ada 2 kali. Tuhan Yesus memberkati. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Jika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku.
dulu sekarang tak berubah hingga selama-lamanya. Bersyukur kami kepada Engkau Tuhan, karena kami telah diberkati lewat ibadah yang telah kami laksanakan pada hari ini. Dalam ibadah ini pun kami bersama seluruh jemaat-Mu mengangkat dalam doa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi ini. Di tengah-tengah masa yang sangat berat ini, biarlah kiranya Tuhan memberikan pertolongan supaya seluruh kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan di lapangan boleh diikuti oleh semua kami sebagai rakyat Indonesia, supaya nanti bisa membuahkan hasil yang baik, di mana virus corona ini akan cepat berlalu. Kami tahu juga ada banyak niat-niat dari orang yang menggunakan situasi yang sulit ini untuk melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat. Kami minta kepada-Mu Tuhan, lindungilah para pemimpin kami, lindungilah Presiden kami Pak Jokowi, keluarga dan juga seluruh jajaran para menteri, dan dalam kerjasamanya dengan para petinggi negara yang lain. Biarlah Indonesia boleh terselamatkan dari wabah corona dan juga masalah kesulitan ekonomi yang sekarang ini. Kami teringat juga untuk pekerjaan-Mu yang dilangsungkan melalui gereja-Mu Sedang Kristus dalam setiap gereja lokal, baik yang ada di Sukabumi, di Bandung, Kelapa Gading, yang ada di Bogor, Perumpu, yang ada di Betung, Pringsewu, Sekincau, Weabung, yang berada di Tiban, Nagoya, Bangka, Kalimantan Barat, Sanggau, dan juga ada di Tangerang, Curug ini. Kami berdoa menyerahkan semuanya kepada Engkau. Biarlah kami gereja Muslim Kristus tetap memiliki satu sikap yang positif, dinamis, untuk kami maju dalam masing-masing pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat-jemaat yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan, baik itu masalah rumah tangga, masalah perekonomian, masalah sakit penyakit. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang mengerti setiap pergumulan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga telah memberi persembahan. Biarlah persembahan ini yang kami bawa, dan kami telah memberi dalam kasih iman percaya kami kepada Engkau. Sungguh kami bersyukur bahwa di tengah-tengah masa sulit ini, jemaat-Mu tetap setia dalam membawa persembahan kepada Tuhan. Berkati persembahan, penginjilan, dan juga persembahan syukur, persembahan sukarela, semuanya kami bawa kepada Tuhan. Terpujilah Allah kami kekal. Inilah syafaat dan doa persembahan yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini akan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melimpah sempurna, kasih karunia penebusan keselamatan dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, dan janji penyertaannya yang kekal oleh Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara.